Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari ini kita awali dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Demikianlah dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Betapa senang, bahagianya ya, sudah dapat kita bayangkan di padang gurun, bagaimana waktu siang hari, bagaimana waktu malam. Wah, tentu banyak kesulitan, kesusahan. Tetapi Tuhan tahu bagaimana keadaan yang dialami oleh umatnya Israel. Bayangkanlah dalam perjalanan yang jauh ya. Mereka berjalan di padang gurun. Sudah bisa kita bayangkan, sangat membutuhkan yang namanya air ya, makanan, minuman, apalagi cuaca ya. Karena itulah Tuhan peduli dengan kehidupan anak-anaknya yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan itulah sebabnya dikatakan di sini, baik pada siang hari maupun pada malam hari mereka memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kalau pada siang hari mereka ditolong oleh tiang awan sehingga sejuk rasanya ya, lebih sejuk dari AC. Luar biasa kepedulian Tuhan, perhatian Allah kepada anak-anaknya. Dan bagaimana pada malam hari? Wah, mereka tidak melewati dalam kegelapan ya, tapi justru di padang gurun, padang pasir, malam hari, wah betapa gelap. Tetapi di situ dikatakan mereka berjalan dengan tiang api, ya. Sehingga jalan itu terang benderang. Mereka tidak sulit di dalam perjalanannya, lancar, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Mengapa? Karena ada yang di depan mereka, menuntun mereka. Itulah Tuhan Allah Israel yang menuntun umatnya menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Wah, betapa senangnya ya. Ternyata padang pasir pun tidaklah menjadi penghalang kepada umatnya yang sangat membutuhkan pertolongan. Ini bermakna kepada kita semuanya. Kita diyakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Kita pun saat ini dan seterusnya sampai Dia datang kembali, kita terus-menerus dituntun oleh firman-Nya kapan saja. Karena itu bagi kita orang-orang percaya, biarlah tuntunan Allah ini kita bawa dalam hati kita, pikiran kita, kita resapi, bahkan kita bisa menyatakan bahwa hidupku adalah tiada hari tanpa firman Tuhan. Itulah menuntun kita sampai menuju ke Yerusalem yang baru, ya, ke kota yang indah yang akan diberikan kepada setiap orang yang setia kepadanya. Karena itu Tuhan ada di depan kita. Mengapa di depan kita? Ya, bayangkanlah ketika melihat ya pada masa sekarang ini, kalau pejabat berjalan ya, itu di depan ada forrider ya yang menuntun. Wah, semuanya berjalan dengan lancar ya. Demikian juga kita hanya bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang namanya rintangan dapat kita atasi. Yang namanya masalah bisa kita selesaikan tanpa masalah. Apapun itu yang kita alami bersama Yesus Tuhan kita, percayalah Dia selalu di depan kita
menuntun kita agar saudara dan saya dimampukan untuk menghadapi rintangan dan tantangan yang bagaimanapun. Bahkan juga yang melebihi dari padang gurun, ya. Dia penuh dengan perhatian. Dia peduli kepada saudara dan saya. Ayo, jangan lagi kita lihat kiri kanan. Bergegaslah, terimalah tuntunannya. Karena firman Tuhan membuat saudara saya menjadi hidup. Bahkan sudah Dia karuniakan kehidupan yang kekal, hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus menuntun kita sampai Maranatha. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Ternyata Engkau senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami, baik siang dan malam, setiap hari. Engkau peduli dengan kehidupan kami. Engkau mengetahui kebutuhan kami. Biarlah Tuhan oleh firman-Mu ini, kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Biarlah oleh firman-Mu yang bertakhta dalam kehidupan kami pun semakin bersemangat, semakin kuat untuk berbuat yang baik, supaya apapun yang dilakukan oleh kata dan perbuatan kami sungguh-sungguh memberi kesan bahwa Tuhanlah pemimpin hidup kami, yang menuntun kami, sehingga apapun kami katakan dan lakukan adalah yang terbaik bagi Tuhan dan juga sesama kami manusia. Kami juga mendoakan saudara kami, dimanapun mereka berada sekarang, Engkau ada dalam kehidupan mereka, bahkan juga ada dalam masa depan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau tetap di depan kami, dan kami setia sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.